Kembali apa kabar Indonesia Malam, Pak Trubus. Yo. Itu tadi sebelum iklan teman saya bertanya kepada masyarakat. Mayoritas nggak setuju karena harga apa-apa kebutuhan sekarang mahal. Belum lagi kalau kita lihat masyarakat miskin kan kalau mau ditingkatkan kualitas hidupnya dengan punya barang-barang elektronik yang bisa memakai konsumsi listrik untuk 900, ya mereka nggak punya juga uang untuk beli. Bagaimana Pak Trubus melihatnya? Iya, menurut saya memang di tengah daya beli masyarakat yang menurun drastis sekarang ini akan berat. Artinya kalau misalnya mereka membayar 45 kecuali gratis ya. Kalau gratis itu lain ya pemerintah. Tapi apa pemerintah mau menalang itu semua? Saya rasa juga nggak akan mau, subsidinya kan berat gitu. Tetapi tentu ini memang harus dipertimbangkan kalau dari sisi keikhlasan tadi ya. Ikhlas apakah mereka legowo memilih yang 900 kan opsional. Kalau milih 900 ya naikkan gitu. Tapi nggak usah pakai pembiayaan yang aneh-aneh lagi. Jangan kemudian nanti ada biaya tambahan. Ini yang berat bagi masyarakat kan itu. Atau kalau memang ini tetap 450 ya pilihan dia karena di kampung-kampung itu 450 jarang dipakai gitu kan. Bisa saja dia dipakainya semalam hanya lampu satu saja kan ya. Artinya untuk satu bulan nggak habis banyak gitu. Jadi ini menurut saya ada juga masyarakat kita yang memang nggak mampu bayar sama sekali. Bayar 450 aja nggak bisa bayar gitu ya. Uang 50.000 yang sekarang disubsidi oleh pemerintah, artinya mereka hanya bayar uang 50.000, itu banyak yang nggak bisa bayar, Mbak. Karena kondisi sekarang ini memang sangat sulit sekali. Jadi menurut saya memang ini persoalannya harus diselesaikan secara komprehensif itu, Mbak. Ya, oke. Saya tanya kepada Bang Ramson, ya adalah kekhawatiran Bang Ramson dari masyarakat ketika keinginan untuk menghapuskan 450 volt ampere ke 900, ini merupakan langkah untuk mencabut subsidi listrik. Karena kalau setahu saya untuk 450 volt ampere ini memang 50% ya, masyarakat membayar lebih murah. Begitukah Bang Ramson? Boleh dijawab. Rate-nya per kWh 490 PA dengan 900 PA itu 1:2 Mbak Caca. Abodemennya juga 1:2. Jadi itu menaikkan secara tersembunyi, tidak fair kepada rakyat kecil. Saya tahu PLN itu disubsidi dari energi primer batu bara aja, hitung aja sekarang $430 per metrik ton di pasar global. Tapi kita tetapkan harga untuk PLN $70. Dikurangi 70 itu kalau 410 aja konservatif, kurangi $70, $340 kali 125 juta metrik ton kali 15.000, 637,5 triliun oleh rakyat itu PLN disubsidi dari energi primer batu bara saja. Jadi jangan dikorbankan gara-gara seperti itu. Tapi kalau kebijakannya sukarela, oke. Kalau oversupply sebenarnya ada kebijakan lain yang bisa dibuat. Artinya IPP yang sudah kontrak misalnya 25 tahun bisa diperpanjang, artinya bahwa dikurangi produksinya sehingga nanti itu ditutupi kalau sudah pertumbuhan ekonomi normal, permintaan energi listrik meningkat karena itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu bisa dikembalikan pada periode pertambahan dari kontrak dengan IPP. Jadi mesti ada inovasi-inovasi kebijakan untuk kepentingan rakyat. Saya memohon kepada Bapak Presiden, jangan asal didengarkan itu. Laporan-laporan dari bawah, dari Dirut PLN, dari apa kadang-kadang tidak akurat perhitungannya. Kasihan rakyat kecil. Harus ada inovasi, kreativitas untuk memprotek kepentingan rakyat kecil. Jangan rakyat kecil selalu korban dari kebijakan. Bung Karno bilang dulu, si Marhain korban dari imperialisme, kapitalisme, itu artinya korban dari kebijakan. Jangan sekarang korban dari kebijakan pembuat kebijakan dalam negeri. Jadi itu harus ada solusinya. Jadi kontrak IPP yang artinya independent power producer, yang pembangkit-pembangkit listrik, itu kontraknya dengan PLN kan, misalnya 25 tahun. Bisa diperpanjang, sekarang kurangi dulu produksimu, nanti mundur 3 tahun perpanjangan kontrak. Itu bisa dihitung kompensasinya. Memang kalau tidak pakai kompensasi, IPP-nya itu selalu bereferensi kontrak yang sudah ditandatangani. Sehingga selalu dijual semua volume listrik yang sudah disepakati kepada PLN, sehingga oversupply. Ini kurang inovasi ini, direksi PLN nih. Baik, Bang Ramson, terima kasih atas pernyataannya, analisisnya, dan juga sarannya. Pak Trubus juga terima kasih.